Ada dua perempuan yang berada dalam pusaran kasus pembunuhan Yosua, yaitu seorang ibu yang menangis karena kehilangan anaknya, dan seorang perempuan yang juga menangis karena apa yang ia alami yang sampai kini tidak dapat ia ungkapkan. Hari Jumat 26 Agustus, Putri Chandrawati, istri Sambo yang sudah jadi tersangka, akan diperiksa penyidik. Kejujuran seperti apa yang dapat ia katakan? Saya mengundang Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus pengajar gender dan hukum, yaitu Profesor Sulistyowati Irianto, untuk membahas bagaimana sosok kedua perempuan dalam kasus pembunuhan Yosua. Prof, terima kasih sudah bersama Rosi. Terima kasih sudah diundang. Prof Sulis, ada dua perempuan yang saya sebut sebagai tokoh sentral dalam kasus pembunuhan Yosua ini. Tadi kita sudah lihat soal Ibu Yosua, dan juga kita lihat Ibu Putri, istri Sambo. Saya ingin mulai dulu dengan Ibu Putri Chandrawati, istri Sambo, karena hari Jumat 26 Agustus ia diperiksa polisi. Kalau kita flashback, mengapa Yosua terbunuh, ditembak hingga mati? Karena ada pelecehan seksual. Memang bergeser, tidak lagi di TKP di Duren 3, tapi kemudian tetap bersikeras di Magelang, versi keterangan Ferdi Sambo. Pertanyaan saya adalah bagaimana Prof Sulis melihat seorang perempuan dalam hal ini, istri Sambo, perempuan yang berhadapan dengan hukum? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pada umumnya ada gium hukum itu kan adalah berlaku seragam untuk setiap orang. Jadi equality before the law, tidak peduli siapapun dia akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun di dalam banyak kasus-kasus yang nyata, juga dari penelitian-penelitian, ditunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi subjek hukum yang berhadapan dengan hukum, itu bisa ada bias-bias di dalam praktek dia ditanya-tanya oleh hakim, kemudian bagaimana dia diperlakukan. Prof Sulis juga melihat ini sudah terjadi pada Putri Chandrawati? Belum, tapi secara umumnya semacam itu. Di samping itu juga rumusan hukum itu sering tidak mengakomodasi kebutuhan atau keberadaan realitas perempuan karena dirumuskan oleh perumus hukum yang pakai kacamata patriarkis, mengutamakan norma laki-laki. Kalau kita bicara soal Ibu Putri yang menjadi korban pelecehan seksual, biasanya perempuan, aktivis perempuan selalu ikut bersuara lantang, berdiri membela korban, bersama korban. Kenapa kali ini berbeda? Kemana suara aktivis perempuan? Saya rasa teman-teman aktivis perempuan itu sangat berhati-hati dalam kasus ini. Karena pelecehan seksual, kekerasan seksual itu membutuhkan dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama adalah ketiadaan konsen, ketiadaan kesukarelaan atau persetujuan dari korban. Dan kedua adalah ada relasi kuasa di mana pelaku selalu berada dalam kekuasaan yang lebih terhadap korban.